Saya olahraga mulut sih sebenarnya. Berdebat sama fans bola. Fans bola. Ya, saya olahraga jalan. Apa? Alhamdulillah dua. Jadi ada air mineral. Jadi dia itu air mineral ini mengandung kandungan hormon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat RRI, kita balik lagi di podcast RRI Kendari. Kali ini edisinya spesial karena bareng Vivi. For the first time ya, Vivi hadir di podcast RRI Kendari. Give me applause. Oke, ada 1000 di balik layar. Oke, nah ini kita mau disclaimer dulu kalau ini bukanlah hasil buatan dari Prom AI. Ini real, kamu bisa saksikan di kanal YouTube RRI Kendari. Nah, by the way, ini teman Pro 2 di era digital saat ini, sosmed itu bisa dibilang menjadi teman hidupnya manusia. Apapun yang kamu cari, kamu bisa searching di sosmed itu, bisa kamu posting, bisa kamu komen-komen, dan bisa berteman, semuanya bisa dicari di sosial media itu. Sampai ada juga yang ketemu jodoh di situ. Tapi kita bukan mau bahas jodoh, kita mau bahas cuan. Untuk itu kita hadirkan dua konten kreator yang sudah warawiri di FYP TikTok kamu. Yang keduanya ini punya ciri khas masing-masing di kontennya. Ada Kak Ruli dan juga Kak Gurbe. Akhirnya bisa hampir ke podcast ini sih. Oh, gila. Memang tadi malam saya mimpi. Mimpi apa itu lu? Hari lalu saya mimpi kayak tidur terus diwawancara di latar warna orange. Biru. Latar warna biru. Ternyata RRI Podcast. Ini penyanyi podcast ini salah satu achievement tahun ini sih udah unlock lagi gitu. Apakah ini menjadi salah satu wishlist dari dulu ingin hadir? Resolusi, wishlist, achievement. Akhirnya itu apa? Akhirnya itu Ruli. Kayaknya Sudah menjadi nanti sudah menjadi kenapa sih itu ketebak? Oke, kita langsung fokus aja ya. Jangan terlalu banyak candaan ya. Kenapa terlalu banyak takutnya? Ini podcast bukan stand up. Betul. Oke. Kita tidak suka stand up. Suka. Ada komik yang lokal. Suka stand up komedi lokal. Siapa yang bilang gak suka? Kamu lihat tadi. Tidak, maksudnya cuma lemparan. Main aman. Oke, ini kita bahas soal sosial media. Pastinya punya akun kan? Alhamdulillah. Kenapa gak punya akun? Ini ada privat. Terus ada close friend-nya. Akun ketiga, akun fake lagi. Ini kita mau bikin saja terus bagaimana? Ya lanjut ya. Jangan emosi sabar. Boleh orangnya emosi. Jadi awal mulanya nih. Ini pertanyaan basic. Basic sekali ya. Apa tuh pertanyaan basicnya apa? Template ya. Kayak dijapu gitu ya. Kayak asing begitu. Awal mulanya Kak Ruli dan juga Kak Gurza ini berkecimpung di dunia konten kreator seperti apa? Atau mungkin masih ingat saat pertama kali konten yang diposting saat di sosial media? Oke, silakan Kak Ruli dulu. Jadi karena tadi saya lupa. Template. Oh iya, basic. Jadi awal mulanya itu jujur ini saya tidak bohong, saya tidak pernah bikin sesuatu yang bohong lah, apakah saya bilang. Ini perdana di sini di RRI Kendari, saya bilang pertama pernah eksklusif ini hanya di RRI Podcast. RRI kenapa ya? RRI maksudnya RRI maaf ya editor. RRI Podcast. Jadi pertama kali saya jadi konten kreator itu sebelum COVID. Jadi 1 minggu sebelum COVID masuk,
Jadi di Depok. Teman-teman kalau tidak tahu, jadi di Depok itu adalah kasus pertama COVID. Oke. Gitu. Oke. Jadi di Februari week pertama 2020. Nah, week pertama itu berarti dia itu tanggal 1 sampai tanggal 7 itu week pertama. Luas sekali wawasannya Bang kalau sarjana ya. Oke. Oke. Nah, habis itu saya buat atau terjun buat konten itu di tanggal 31 Januari. 30 Januari. 30 Januari. Januari. Jadi 1 minggu sebelumnya. Jadi saya sudah buat dan ya ternyata setelah saya buat COVID dan semua orang jadi konten kreator. Iya, memang saatnya online gitu. Ya, saat ini karena di lockdown kan, Iya, lockdown benar. saat itu. Dan sudah saya buat konten, ternyata menghasilkan Oke. dan memang kayaknya itu jati diri saya begitu. Passionku, my Oke. passion gitu. Akhirnya kan. menemukan passion. Menemukan passion bilang kayaknya saya nih saatnya bisa bersinar begitu di Indonesia ya sudah. Tapi di jadi- masa itu, Karul pas buat konten itu, apakah ada profesi lain selain ada. Heeh. PNS. PNS bernyanyi. Bohong. Itu cuma kemauannya mamaku. Tidak. Anti sama PNS dulu ya. Tidak dong. Saya tidak anti sama PNS. Kamu jangan sekarang. Nama gue kalau gitu saya PNS ya. Oh, iya. Saya kira gitu. Ya, jadi saya dulu sebelum ya saat kuliah juga saat kuliah kan saya sudah ada pekerjaan ini jadi kurir. Oke. Kurir barang also begitu. Panik gitu. Apa ini? Kurir yang oranye atau apa nih? Hijau. Pribadi. Oh, Ya. pribadi. Jadi kayak bos-bos saya itu yang handle. Kurir-kurir dulu kan belum masuk online, Iya, belum iya. masuk ojol-ojol atau Iya, benar. ya aplikasi-aplikasi online kan. Jadi kita masih pakai Instagram dulu. Jadi bikin akun Instagram terus mereka memesan lewat DM gitu. Oke. Nah setelah itu lanjut di WA, habis itu tukeran nomor, chat-chat Oh, itu, iya. lebih Kayaknya arah nyaman. lain nih, gitu. arah lain. Oh, iya, maaf. Jatuh cinta. Enggak dong. Nah Jadi gitu. konten yang pertama kali diposting oleh Karuli di mana? Di sosmed mana? Instagram kah? TikTok? Konten pertama itu di Instagram. Di Instagram pertama kali di posting itu di Instagram, terus langsung pecah gitu. Bahasa konten kreator Langsung pecah. ya. Langsung menyala. Iya, gitu. Langsung menyala ya. Ya, menyala, pecah, FYP. Kalau sekarang baru dibilang FYP. Padahal itu kan FYP itu salah satu sebutannya untuk di TikTok kan. Tapi mau dimanapun, mau di Instagram, mau di short, mau di Facebook, kalau ranah mau FYP gimana? Viral gitu. Viral FYP begitu. Maksudnya jadi konten pertama pecah, terus di repost lah sama akun informasi di Kendari, Oke. akun besar lah untuk di akun informasi di Kendari, tambah pecah lah begitu. Nah kita sebagai anak muda kayak dapat atensi, dapat exposure, Nggak kena star syndrome. kena star syndrome sama ya, mohon maaf ini. Star syndrome-nya kayak Oh, kena banget ya. jadi saya mengantar kayak ada Saya nih. pelanggannya tuh pas ada kasih pelanggan paket langsung tahu saya yang viral itu saya yang viral tapi mereka tidak ngeh begitu mereka pakai masker jadi orang tidak tahu juga jadi Ya, pengen sekali di notice ya pengen sekali gitu nggak sebenarnya kita di Buang waktu saya. nah setelah itu habis itu saya ketemu Lakusa nanti gitu kan saya dulu tuh saya kira langsung ceritakan awal mulanya kita ketemu dari pokoknya itu setelah itu buat konten saya rasa sudah bisa menghasilkan dari konten saya lepas lah Oke. Apanya? Lepas. lepas lah baju gue kurirnya Sudah menentukan langsung. Oke, aku mau jadi konten karena kreator. agak capek juga jadi gitu mengantar baru bikin konten lagi baru belum pilih lagi editnya apa segala macam jadi kayak terbagi lah pikiran kan Oke. jadi ya udah saya fokus konten 24/7 tiap hari dan ya alhamdulillah konsisten sampai sekarang Oke. Tidak tidur itu ya? tidur tapi sedikit lah waktunya untuk tidur ya. Makanya tadi jam tidur hanya tapi demi RRI saya yang tidur kok tadi ayo demi RRI Kendari podcast harus lihat terus nih nanti stuck lagi. Orangnya humble banget ya Rudi ya. Tidak protes tadi terlambat ya tadi ya. Enggak lah Kalah. mana kalau aku sedikit Oke, sekarang aku nanti hampir kita lupa nih ada Iya, saya nggak penting aja sih sebenarnya. maaf ini ya Oke, Kak Guzan gimana nih awal ceritanya? Awal mula bikin konten itu 2023 sih. Karena lihat ada kan anaknya suka ngopi kan, suka ngopi terus kayak
hampir tiap hari ngopi di Instagram foto-foto lumayan tahu sedikit foto-foto estetik lah ya biasanya orang-orang. Terus saya bilang, Kuza di mana ini? Oke. Enak di situ kopinya atau enggak? Oke. Dan hampir setiap coffee shop yang saya pergi itu selalu orang bertanya. Oh. Instead of menjawab satu-satu DM-nya mereka. Jadi kayak bilang dalam hatiku kayaknya harus bisa aja bikin konten. Jadi pure emang situ niatnya memang bukan mau cari cuan di situ sih. Cuma untuk menjawab teman-teman saja, mengedukasi teman-teman juga supaya ada akun yang mereka lihat untuk ini daripada saya jawabkan orang semua di DM Oh, bukan karena capek menjawab satu-satu kan? bukan. Itu juga sih sebenarnya. Jadi mending dibuatkan konten langsung di situ direview di situ dengan jujur ya tempatnya vibe seperti apa, rasa kopinya bagaimana, harganya bagaimana. Udah, dan akhirnya alhamdulillahnya sih ketemu pas konten pertama tuh langsung pecah juga karena memang hooknya bagus dan memang coffee shopnya waktu itu memang oke juga karena pertama kali juga baru buka juga. Jadi viewsnya langsung tinggi sih. Jadi sejak dari situ tidak lama langsung ada yang mau endorse. Cuma satu konten aja selangnya itu dan agak aneh sebenarnya karena habis review coffee shop endorse berikutnya BTN, jadi agak jauh. Tapi ada peluang di situ berarti ya. Ada peluang berarti di situ. Jadinya kayak ya udah ambil dulu tapi sambil jalan untuk coffee shopnya. Jadi endorse pertamanya itu tentang BTN malah. BTN itu. Ya, yang masuk cuannya malah BTN. Tapi jujur Kak, waktu pertama kali itu udah bikin ini kan, pokoknya sampai saat ini, kalau saya buka di TikTok itu, kalau saya tulis review coffee shop terbaik, pasti Kuza yang pertama muncul. Kita coba ya sekarang ya. Kita coba ya. Gini aja ya, editor nanti langsung ya ketik di pencarian coffee shop di RRI di Kota Kendari yang recommended. Iya, kita cek ya. Iya. Bisa. Kita coba terus. Pasti akunku yang muncul sih. Iya, review Coffee shop Kendari. Coffee shop Kendari. Coffee shop Kendari kan? Kenapa Sapri Megara Tara? Ya, Kurang dulu. Terima kasih. Terima kasih kopinya saudara. Tapi keren sih. Betul itu. Sapri. itu bisa dibilang salah satu brandingnya dia kan? Iya, dia itu personal brandingnya kan. Memang masanya banyak sekali dan keren sih. Sapri Megara Tara. Setelah ini Ruli akan ikut join kolaborasi jalan dari Kendari sampai Unaha. Begitu nih, Tapi naik motor sedikit. Pas mati live naik motor sedikit. Oke, Ya lanjut. kalau bilang gitu tuh langsung tepok kasih motor. Jangan kita selesai. Panjang itu Pak. Emang kenapa saya? Emang kenapa? Jadi Rencananya sih emang sampai subuh sih gitu. bahas Barca di sini. Nah, ini kan kalau yang branding itu sendiri punya masing-masing bagaimana membranding diri. Nah, dipikirkan itu, oke, saya kayaknya cocok deh untuk branding yang seperti ini. Misalnya kayak Kak Kuza, brandingnya sekarang dikenal kalau mau cari coffee shop, cari akunnya Kak Kuza ya. Nah, kapan tercetusnya? Oke deh, saya ini brandingnya yang ini aja. Atau sempatkah coba, oh saya mungkin cocoknya di kuliner-kuliner yang ini, atau mungkin di bidang fashion, atau mungkin Kak Kuza yang tentang English semuanya. Jadi sebenarnya ini juga sebenarnya bisa jadi tips juga sih buat teman-teman yang baru mau mulai jadi konten kreator. Karena sebagai konten kreator itu kita pasti mengeksplorasi nggak sih Ruli ya? Iya betul banget. Mengeksplorasi. Iya lagi. Kita jadi eksplorasi banyak ide dulu di awal sebelum menemukan kayak oh ya ini like kita nih. Jadi pernah buat konten dance juga Ruli ya katanya ya. Ya pernah konten dance juga kan. Saya juga pernah bikin video-video sinematik. Karena Ruli adalah salah satunya malah ya yang Dulu saya tergabung di Batavia Dance. Ruli dulu ada shuffle lah, shuffle itu Ruli. Kacau lagi. Jadi sebelum tahu kalau topik ini adalah kita gitu kan untuk membuat konten itu ya pasti eksplorasi dulu. Terus akhirnya kita sadar bahwa sebenarnya untuk mencari konten apa yang paling cocok sama kita adalah apa yang paling kita suka sebenarnya. Oke. Berarti karena sukanya kopi. Yes. Jadi makanya yang dibuat konten kopi terus karena kita tahu bahwa untuk membuat konten ini tuh kita nggak bakal ada habis bensinnya. Kita bakal terus dibuat. Sama kayak Ruli juga kan suka sama konten komedi kan. Jadi karena dikesukaannya sama konten komedi, jadi ketika dia membuat konten komedi itu udah nggak effort lagi gitu. Ini dibicarain Kak Ruli kayak nggak ada di sini. Jawaban itu Saya bantu deh. Supaya gue bingung deh. banyak orang tuh selepas Ada Kak Ruli nggak
bisa mengulang. Iya. Coba cari jawaban lain sih yang lebih kreatif sih. Oke, jadi awalnya saya review kopi itu beda. Bukan aduh, itu jawabannya. Aduh. Sorry. Terus. Oke, pokoknya saya Orangnya lucu banget nih, jenaka. Jenaka ya. Di cowok humoris nih ya. sudah disantap. Memang umur segini lagi lucu-lucu. Iya. Iya, puber kedua berarti itu. Iya. Oke. Terus. Pokoknya tidak bukan panik ya, setidaknya kayak di tongkrongan itu sering memecah suasana lah. Tiba-tiba ada yang hilang barang begitu. Langsung panik ya. Iya, langsung memecah begitu. Jadi memang tontonanku sebelum jadi content creator itu kebanyakan memang komedi. Oke. Jadi kayak mau bilang Rul apa make up yang bagus nih ya sudah tahu begitu. Memang fokusnya di komedi dulu. Jadi tontonan itu komedi tentang neraca keuangan begitu. Jauh lagi. Jauh kan komedi. Jauh, iya, ya mohon maaf ini. Oke. Tapi itulah dia lucunya ya, karena bisa mengkoneksikan. Kayaknya kita ketawa dulu karena tadi ternyata Oh, jokesnya. Oh my god. Gagal lagi. Terus. Oke, thank you ya, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, itu jokes tahun 2010 tuh ya. Dikasih contoh. Ya itu makanya intinya itu tontonanku itu dari zaman 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. iya sampai sekarang udah deh. Itu komedi kebanyakan. Yang saya follow juga akun-akun komedi. Oh, akun komedi semua. Akun komedi. Oh, iya. Komedi. Akun ada yang di kelas itu enggak ya? Tidak. Oh, enggak. Jangan. Cek aja followingnya kan. Enggak. Jangan kurang jalan ya. Nanti kita karma lagi. Kreator yang kebanyakan ya, aku saya. Sama-sama kita pulang kan? Jalan kaki. Channel. Lanjut. Nah, itu mestinya tontonan itu kayak kalau di Sulawesi itu kayak Cumi Ngabu, Kurang yang Manado. Terus kalau di Jakarta itu atau di pusat itu ada Chandra Liao, Kevin Cox kan, Kevin Anggara. Terus tontonnya di Indofitgram dulu. Indofitgram itu ada komunitas nama Indofitgram, dia itu sering repost video-video lucu yang dibuat sama kreator. Nah, saya nonton lah yang begituan. Nah, jadi setelah saya mulai di konten kreator, memang dari awal sudah langsung berpegang kayaknya ini memang di komedi lebih cocoknya. Inilah jiwaku. Nah, jiwaku my passion my begitu. passion. Gitu. Karena memang juga mama kan agak blasteran kan. Oh ya, berdasarkan apa nih? Blasteran Uganda. Blasteran ya, maksudnya dia memang orang juga lumayan lucu-lucu lah. Iya, ini gimana awal mulanya kan? Ini yang selesai yang tadi atau mama langsung jawabnya? Enggak. Mama nyaruli. Berarti kita kebetulan. Editor muncul kan? Ya ini kan kalau brandingnya kita udah tangkap nih. Iya. Nah, kebetulan tadi asistennya udah menjelaskan. Iya, begitu PA ya. Juru bicara. Iya, juru bicara. Jadi ini kan muncul di kontennya Karuli namanya ya. Panggilannya apa nih? Mama, Bunda? Bunda. Ini. Ala wawancara dulu itu Bunda, ibu tuh nggak apa. Ya, ada. Anak berbakti. Kita coba terhubung dengan Buset. Dia masih tidur. Nonton Dracin. Drama Cina. Oke, ini kok munculnya mamanya Karuli di konten itu pas apa nih? Jadi dia mamaku itu lahir 1900. Bukan lahirnya, bukan pas kontennya. Saya kira muncul di bumi, Gimana mohon maaf. munculnya si mamanya yang mau sendiri atau Karulinya nih? Ya, pokoknya itu munculnya kalau tidak salah. Jadi kan dulu saya tuh awal mula bikin konten itu sendiri dulu. Jadi saya memerankan semua karakter. Oke. Jadi ganti-ganti saya jadi bapaknya, saya jadi mamanya, jadi Semuanya anaknya, ya? semua begitu. Tiba-tiba setelah 1 tahun saya ajak partner lah. Saya ajak partner, tektokan, tapi setelah 1 tahun lagi dia lanjut S2. Gitu. Dia lanjut S2, partner saya lanjut S2. Ya sudah, ya karena Sendiri sudah, lagi nih? karena ya sendiri lagi, tapi karena sudah terbiasa ada yang bantu, ya sudah kayaknya kebetulan juga waktu itu ada ide yang kepikiran tuh kayaknya cocok deh kalau mamaku masuk. Oke. Nah, sudah mamaku masuk, tapi masih kaku lah sebenarnya. Tadi beritahu mamanya langsung, iya nak, Enggak, demi anakku ini. dia begitu. Dia memang sampai sekarang dia tahu apa yang dia bikin. Dijebak ya? Iya, kayak. Jadi sebelum saya mulai saya langsung oke, Mas 1, 2, 3 gini. Tidur, hipnotis dulu, hipnoterapi tuh. Supaya dia sadar.
Lucu juga, lucu. Lucu. Jokes orang tua sih sebenarnya. Tadi orang ketawa yang di belakang layar. Orang tuh. Tapi kayak penonton aneh itu yang acara Penonton bayaran. Dan mungkin sebentar Oke, jadi itu betul tadi sekali itu masuk, pas masuk mamaku ternyata langsung video pertama itu langsung pecah. Oh. Nah, kalau di konten kreator itu pecah berarti viral. Viral. Kalau di TikTok FYP. FYP. Kalau di Facebook salam interaksi. FB Pro. Salam interaksi. Oke, jadi kalau di X trending top. Kalau di X trending betul. Aduh jangan ya. Terus di YouTube dia ini trending juga. Oke. Di Ya udah deh, nggak usah kita ini ya. Dilanjut ya. Daripada pikir dari tadi kita bicaranya kayak agak serius. Iya, kayaknya melarang buat ini. Sebenarnya, ya kita buat simple aja bikin dalam sebuah game. Oke. Oke. Pertanyaannya ini si paling. Si paling. Iya. Jadi nanti Vivi kasihkan pernyataan. Oke. Siapa si paling, misalnya si paling sendiri, si paling introvert lah. Misalnya, nanti angkat tangan aja, tunjuk tangan aja. Kalau misalnya merasa belum. Misalnya merasa si paling sendiri, ternyata aku Zani yang si paling sendiri. Boleh langsung Boleh. tunjuk di samping ya. Oke? Oke, kita mulai game si paling. Si paling emosian. Saya sih. Saya enggak sih. Saya emosian. Saya sabar. Kalau saat berkonten. Kenapa? Karena bukan lebih ke emosi dalam artian bukan marah-marah ya. Iya, Emosional kayak kalau lagi konten itu harus serius. Memang kayak di video hasilnya kan lucu-lucu saja Lucu, Pak, ya. tapi aslinya tuh saya lumayan sangat-sangat Mendetail, pokoknya detail fokus sama gitu. kalau lagi bikin konten atau lagi acting jangan main-main dulu gitu. Ada saatnya kita main-main, ada saat kita serius. Jadi Oke. saya lumayan. Jadi kalau orang-orang yang sudah pernah collab sama saya itu pasti tahu semua bagaimana Oke. saya sangat serius begitu. Oke, kalau Kak Puja, Kak sabar Puja. ya, sabar ya. Kalau saat Dari bikin- kantong kok ya. Dari Masih kantong. begitu Bang. Belum minum kopi kayaknya. Ya, Belum minum kayaknya. kopi kayaknya. Saya minum kopi saya minum air Air mineral ya. Ya, mineral ya. Iya. Ada baliknya tadi. Ayo lanjut ya. Lanjut. Coba di sini si paling sopan. Oh my god, sangat beretika, beretitude. Sopan sih, tapi Dia- kita dia- sopan saja. Oke, kalau Kak Puja sopan ini seperti apa nih yang Ya, dimaksudkan? sopan dengan menghabiskan semua makanan yang disediakan dari Oh, iya. coffee shop tersebut ya. Itu bentuk sebuah kesopanan sih. Ya, sakit lambungnya kalau misalnya disajikan Makanya bawa kru banyak-banyak. Kru di sini. Main kru coy. Kalau saya soft spoken sih. Soft spoken, betul. Terbukti sih dari tadi. Iya, Iya. soft spoken. Editornya capek untuk Sensor sih sebenarnya. Iya gitu. Oke, lanjut. Si paling jalan-jalan. Karolin enggak? Enggak, Dia jarang nongkrong. jarang nongkrong saya. Dia nongkrong harus pakai riders dia soalnya. Jadi dia nongkrong harus ada air mineral tertentu. Terus dia harus duduk di mana? Terus menghadap kiblat harus duduk. Terus minimal AC-nya 13 ya ini. Tidak langsung 13. Tidak dasar. Jangan terlalu kencang. Kita nomor 3 pokoknya. Dipasangin. Posisinya pokoknya nomor 3. Dipasangin paling kencang. Ya ini Tapi kalau saya lihat yang ada jalan-jalan loh, tapi jalan mundur. jangan itu video awal. Tapi kalau dalam dunia real life mungkin kusa teman-teman tahu semua kalau saya itu jarang nongkrong. Anak rumahan Dia banget. nongkrong kecuali ini langsung di Bali. Oh iya. Langsung Mekah gitu ya. Nonton timnas gitu. Berarti tidak mau diungkit loh. Jadi begitu kan di Bali itu. Tapi ini ya seru ya kalau maksudnya ternyata jadi konten kreator siapa sangka bisa membawa Kak Ruli dan juga Kak Kuza sampai jalan-jalan ke luar Iya, negeri betul gitu. sekali. Atau itu memang tabungan dari awal bukan dari konten Kalau kreator. dia dibayar, ya, jadi jelas perbedaannya ya. Saya nabung. Kusa upload kusa sama. Oke. Jangan dong. Oke. Kita lanjut lagi ya. Belum dapat lagi. Kan sudah ada yang kemarin. Ada yang video fullnya. Oh juga. Oh juga. Oke lanjut. Siapa di sini si paling mikirin komen netizen? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. saya. Bagaimana cara menanggapi kalau misalnya ada komentar dari netizen julid?
Soalnya kita kontennya positif banget sih ya. Jadi nggak pernah dapat komentar buruk dari netizen. Iya. Kirain netizennya Jangan dicek tapi ya. Tapi jangan dicek juga ya. tutup komen kan? Tidak tutup komen ya? Kita tutup komen. Komen blok. Asal itu dihapus blok. Tapi kalau dia rawan loh, tapi konten-konten bola Kalau biasanya saya, dihujat. kalau saya paling banyak biasa kayak dihujat, tapi ya itu sudah resiko ya. Apa yang dibuang di sosmed itu sudah makanan semua orang kan. Jadi kita tidak bisa puaskan semua keinginannya orang. Betul, Jadi betul. apapun yang kita buat pasti ada pro dan kontra. Jadi sudah resiko jadi konten kreator. Jadi kalau Oke. jadi konten kreator baru kepikiran terus komenannya orang, ya komen positif oke diambil, komenan negatif jadikan kritikan atau saran toh. Iya. Dan kalau misalnya pun komenan negatifnya yang betul-betul agak lumayan menjerumus atau bagaimana ya sudah enggak usah. Maksudnya kenapa harus terpancing dengan satu komen di antara banyak yang maksudnya banyak yang positif begitu. Jadi ya enggak usah diperhatikan Tuh, lah. dengar kata Kak Ruli ya. Tapi jadikan evaluasi. Iya. Jadi, kalau Memang itu komentarnya yang membangun. yang membantu. Iya. betul. Kalau yang menyakiti hati udah tidak usah Langsung blokir sih, blokir ya. Langsung blokir. Nggak zaman saya. Daripada pusing ya. Oke, lanjut si paling estetik. Iya. Sepertinya sangat Iya. terlihat dia Saya estetik. lumayan Iya. amburadul ya. Karena saya basicnya ada jurnalistik juga kan. Oke. Jadi waktu kuliah sampai sekarang juga masih sering ekspor soal dunia fotografi, videografi. Jadi lumayan tahu basicnya lah. Oke. Makanya bikin konten juga mungkin cara ambil gambar dan dananya udah lumayan. Kalau saya sih lumayan sangat amburadul ya. Ini tadi baru beli nih hanya untuk dia nih. Oh, luar biasa. Apa ini bajunya? Baju ini gue Oh, semuanya gitu. baru beli semua sih untuk Oke. biasa pakai Demi ini. podcast ya? Biasa baju robek-robek kan, baju robek segala macam. Hanya demi podcast RRI Kendari Oke, Podcast. sangat Baik, bagus. ada bayinya di ada. Oke. Nanti ada di sini kita kerja sama. Oh, amin. Ya. Oke, lanjut. Si paling otomotif. Kayaknya dua-duanya nggak minat ya. Kita yang penting jalan itu motor diganti oli tiap Ganti hari. oli. Ganti tiap hari, ya. Ada bensinnya, ada bensin. Tapi tidak berarti itu sudah membuktikan kita tahu motor. Oke, si paling romantis. Kayaknya beliau, karena saya masih ini tuh masih manusia. Ya, karena dia sudah ini. Saya lumayan ikut. Jadi dia salah Oh, satu jadi panutan ini saya untuk panutan. dia mempunyai relationship goals gitu. Jadi Relationship goals ya. relationship goals. Jadi kayak kapan ya? Tapi romantis ini sih biasanya di tongkrongan itu bukan romantis dalam hal relationship. Apa nih? Rokok makan gratis. Oh, jokes orang dulu. Iya. Tapi romantis jangan salah, Rul. Apa Romantis tuh? juga tuh bisa dikaitkan sama hubungan antara anak dan orang tua Oh, juga. saya kira itu kepanjangan loh. Saya serius. Saya salah jokes. Apa? Panjang. Apa ini? Iya. Kan hubunganmu sama mamamu juga termasuk romantis juga. Kita bikin romantis aja Iya. ya. Itu jadi goals beberapa orang juga loh. Saya nggak bermain-main loh di sini kalian. Tadi kan Jangan dicambakan orang tua ya Mas ya. Iya, iya. Oke, lanjut ya. belum selesai. Enggak, udah. Selesai. Udah ya, udah. Belum selesai. Udah, kan? Selesai itu pesan. Nanti lanjut di sosmed aja. Iya. Betul. Si paling olahraga. Ya. Ya. Dari ini ya, ini saya perhatiin dari tadi pertanyaan si paling ini. Karolin dari tadi, Iya, begitu dia. Karolin ya. Apa sebenarnya dia? Si paling apa dia? Ada apa nih? Memang ini apa? Memang agak bingung. Oke, kalau Kak dulu. Kusa sudah pasti ya. Terima kasih. Kita lihat di sosmednya selain kopi muncullah lari-lari gitu. Jadi dia punya komunitas namanya Sini Sana. Dia dulu dibuat tahun berapa Bang? Itu inisiasinya karena lagi nongkrong terus pikiran kan. Misalnya kayak kita bisa memanfaatkan orang terus jual kelas. Enggak kan? Bahasanya, Oh, enggak. bahasanya itu memanfaatkan orang adalah memanfaatkan orang. Oh, iya. Tidak. Jadi olahraga di komunitas lariku itu sebenarnya kita pengen mengganti habit anak muda Kendari yang biasanya nongkrongnya malam ke pagi hari. Jadi habitnya lebih sehat. Oke. Karena nongkrongnya bukan jam 10 malam ke atas tapi dari jam 6 pagi Sampai jam 10 malam. Apa ada di sampai jam 10 pagi. bisa ya kita mata nongkrong. Enggak apa-apa ya yang penting nongkrong saya. Ada kulkas di muka. Tiba-tiba orang Oh, gitu. oke.
gila. Oke, lanjut, masih ada. Saya belum ditanya tadi. Enggak salah. Kamu tidak ada olahragamu. Olahraganya apa? Saya olahraga mulut sih sebenarnya. Oh. Berdebat sama Berdebat, ya? fans bola. Oh, fans bola. Ya, saya olahraga jalan. Kenapa apa? Barcelona. Kalau itu kenapa nggak masuk? Masuk dia, masuk. Dia salah satu anggota kita. Absen. Sering awal tahun 2021 itu hari ini Iya. seperti endahin sekarang. Iya, benar. Karena baru satu kali lari langsung mau kencang, dia akhirnya cedera langsung ya. Jadi habis kena beberapa engkol Oh iya, iya. Atlet tak Otak banyak. juga pikiran banyak. Kantong juga, sumpet habis. Soalnya gini, di terakhir dia lari, yang di belakang agak terganggu, kena rambutnya soalnya. Jadi sebenarnya bukan dari Kayak fisik gitu bos. Emosian, si paling emosian emang sih. Mana apa? Dari pertanyaan itu cuma Karuli angkat tangannya si paling emosian yang paling Iya. suka. Oh tidak loh, bentar. Oke, bisa dilihat. Nanti satu jalan tuh, nanti aku Klarifikasi. Oke, yang terakhir. kita masih pengen lama sih dia. Ya Allah, nyaman sekali saya di sini sih. Memang kalau yang Ada seru bantal kan? ada. Ini bisa jadi selimut. Pertanyaan terakhir. Si paling kulineran. Aduh, bentar lagi. Ini sama kita tadi. Saya kulineran. Kulineran. Kulineran masih. Tapi sebenarnya kalau cowok ya, ini bisa jadi fakta juga sih sebenarnya. Cowok Apa nih nggak fun fact-nya? suka- fun fact-nya cowok nggak terlalu suka ekspor makanan yang belum pernah dia coba sebenarnya. Oke, cowok tidak banyak Enggak juga, ekspor. enggak juga suka. Karena Oh, banyak, maksudnya banyak kreator makanan laki-laki daripada perempuan ya. Kenapa? Hah? Ada. Laki-laki. Iya sih. Tapi dia bilang begitu ya. Berarti dia yang fake begitu. Enggak, maksudnya kebanyakan. Kan kita Semuanya. Ini nggak mau ikutan nih, bisa dilanjut. terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung bersama kita. Oke deh ya. Iya. Ini belum akhir podcast. Oh, belum ya? belum. Itu tadi pertanyaan terakhir ya itu paling kulineran itu. Iya, iya. Tapi Vicky mau tanya dulu ke Karuli. Kuliner betul-betul tidak nggak bikin gitar ya? Suka sih, suka. Suka. Suka sih makan yang saya tuh kalau makan yang penting kenyang. Ah, Yang penting Bukan kenyang itu saya. pertanyaannya sih sebenarnya. Iya, saya Kulinerannya kulineran. suka explore kan? Ya itu nih maksudnya tidak terlalu bagaimana, maksudnya untuk bagaimana supaya tahu itu kuliner atau terlalu eksplor bagaimana, karena memang saya itu tipikal orang yang penting kenyang Oke. begitu makan. Jadi kalau yang ada makanan ya makan, hanya mungkin ada di pantang-pantangan kayak Sinonggi suka, Sinonggi. Sinonggi suka. Oke. Kecuali siput ada siput. Tapi bagaimana kalau misalnya ada yang tawari jadi BA gitu, brand ambassador? Saya ambil sih ya, pasti ambil. Makan, anaknya makan banget. Oh ya. Kue tart suka kue tart. Tart, roti, Iya. brownies. Bolu. Itu paling favorit ya? Iya, jadi dia punya cabang ada 8 di Kendari. Belum nggak? Oh iya, Anda masuk di situ ya. Ini yang- Jadi warnanya orange coklat. Ini yang sering kita makan juga. Oke, tapi waktu dikasih tadi beda kan? Oh beda ya, bukan ya? Ya beda. Makanya sama tadi. Saya bawa sih tadi sih untuk teman-teman sih. Oh, Sama-sama tadi yang benar aku bawa. Sama-sama. oke. Lanjut ya. Kakek tadi. Nah, ini di sosial media kan sudah menjadi content creator yang punya link beberapa sehingga menjadi brand ambassador sendiri di beberapa produk. Sejauh Alhamdulillah. ini Ya. sudah berapa brand nih? Nggak usah disebutin berapa aja jumlahnya. Dan itu di bidang apa? Fashion, kuliner. Ayo, silakan Karuli. Oke. Tahan ya, jangan sedih. Saya aja dulu ya, karena saya dikit ya. Karena saya dikit ya. Saya dikit ya. Saya nggak, kalau dia kan banyak ya. Ya. Saya cuma satu aja sih di. Dengan jari kaki mau Mencari kali ya. Saya bantuin jadi. Oke, silakan Kak Guza. Kalau saya cuma satu. Kalau Satu. yang benar-benar taken kontrak ya, cuma satu apa eksklusif. ya? Oh, beda entar. Oke. Brandnya Dia kuliner. kue tart ya, Oke, bakery. bakery, Oke, kalau Bakery. cake and bakery. Oke, Iya, pokoknya itu dia kalau ya itulah pokoknya pilihan. sudah. Ada kontrol diri tadi ya. Ada Ini memang kayaknya enak ya kan? Iya, Ya, enak. saya sering lihat videonya enak sih. Iya, enak. Video dia ya. Karena itu emang jadi pilihan di setiap sasaran tuh. Iya, enak banget itu. Ya, Ada juga, dan- jadi itu punya
7 cabang. Iya, jangan. Ada di mana juga ada. Jangan disebut cabangnya. Kamu punya berapa brand? Oh, gitu. Iya, jangan out of context. Oh, ya. iya, maaf. Berapa brand sekarang yang menjadi brand Kalau untuk yang betul-betul BA sih untuk sampai saat ini baru masih alhamdulillah 2. kedua? Jadi ada air mineral. Jadi dia itu air mineral ini Oke, mengandung jadi satu satu minuman, satu makanan ya. Bibir, bibirku. Bibirku. Saya aja tidak Gitu. Pokoknya air mineral. satu minuman, satu makanan berarti. Enggak, bukan makanan, jatuhnya makanan kan? Iya, kan Cake makanan gitu. ya. Oh ya, cake juga, cake and bakery begitu. Tapi Berarti sebelum-sebelumnya ada juga, tapi sudah selesai. oh sudah selesai. Sudah selesai. Kalau mau menyambung lagi bisa ya? Bisa, Ya, bisa banget. Kita terbuka banget untuk semua brand di bidang Iya, betul. elektronik, mungkin Elektronik, fashion, informasi juga. informasi Iya, juga. dapat kita bisa. Kamu tahu ada ya kan? Iya, maksudnya bisa jadi ya. duta-duta apa, RRI. bintang sih kayaknya dia ya, bintang ya, bintang. Tapi agak berat sih itu. Iya, Kita suaranya harus agak bagus. Iya, tapi ya Ruli juga musisi loh, tapi loh. Oh iya. Ruli juga musisi loh. PNS kan tadi dia spill ya? Iya, Iya. siapa tahu ada Alhamdulillah nanti- bintang radio berikutnya boleh diundang. Sebagai Cleaning service gitu. Tim bantu-bantu karena kan acaranya bintang radio kan banyak orang kan. agak ofensif ya. Menyerang sekali ya. Oke, ini kalau disuruh pilih antara sosmed Instagram atau TikTok dari Karoli. Kalau saya sih nggak bisa ya, karena saya itu anaknya memang harus satu kali jalan begitu. Oh, Nggak bisa langsung milih-milih, viral di iya. sini. Karena kalau mau dibilang Instagram, ya memang karena video awalku viral di Instagram. Oke. Tapi kalau mau dibilang dari segi luasnya atau bahasanya mungkin orang bilang kayak dari lebih tahu sama algoritma atau lebih tahu sama orang-orang itu dari TikTok sebenarnya. Jadi sama-sama saja sih, tapi masing-masing kan punya kelebihan kekurangan kan. Ya jadi saya tetap dua-duanya sih nggak bisa memilih. Anda bisa memilih. Nggak bisa memilih. Karena saya orangnya itu setia begitu, nggak bisa membandingkan begitu. Iya, iya. Iya, kita iakan saja ya. Iya, jangan saja. Agak kontradiksi sebenarnya sih. Iya, iya. Setia dan memilih dua-duanya kan Iya. nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Setia menurut bisa dia orang. Aplikasi. Maksudku Boleh dong, kasih tambah dua lagi. Aduh, bahaya. Anu, Bahaya, tolong ini ya. barangnya. Oke, nggak bisa. Maksudnya lebih milih Instagram sebenarnya. Oh, nggak suka TikTok. Jadi Bukan nggak suka. kadang di search Kan disuruh pilih kan? Iya. Disuruh pilih kan? Tapi memang kalau aku pilih nggak suka TikTok. Tapi kan video viral pertama aku di TikTok toh. Iya. Nah, tapi kenapa aku pilih Instagram? Karena di Instagram menurutku itu dia lebih eksklusif. Oh, berarti di TikTok nggak eksklusif. Gitu. Jujur ya, ini ada dari podcast. Tadi aku dihubungi sama TikTok officialnya dipantau loh. Dipantau loh ini. Dipantau loh ini. Bukan di TikTok. Oke, Karoli kita beri waktu bicara. Iya, maaf. Oke, silakan Kak Zuza. Ya, Kenapa jadi di menurutku Instagram? karena membangun citra di Instagram itu menurutku lebih susah daripada di TikTok. Oke. Oh, berarti kok sorry. Ya, lanjut. Karena gini, kalau di Instagram itu orang tuh kadang malu untuk follow, kadang malu untuk likes juga. Dan emang itu cara penyebaran videonya mah agak susah ya kalau misalnya di Instagram. Jadi dia terbatas sama teman-teman followersnya kita saja. Sementara di TikTok orang tuh lebih gampang untuk follow-nya, lebih gampang untuk likes-nya, dan kadang tidak terlalu malu untuk merepost, men-save, memberikan komentar juga ya. Oke. Makanya kenapa untuk berhasil achieve di Instagram itu menurutku adalah sebuah pencapaian. Karena artinya berarti kita besar di Instagram itu bisa jadi kita besar di TikTok juga gitu. Oke. Karena kita sudah punya power di situ, karena citranya kita lebih terbangun di situ. Makanya ya kita bisa mention lah beberapa TikToker sekarang yang terkenal juga. Ya, sebelum eranya TikTok ya, itu pasti mereka udah besar di Instagram duluan. Oke. Kayak Aukari atau Emil atau siapa gitu. Enggak. Selebgram. Oh, selebgram. Kamu mungkin nggak tahu ya, karena pengetahuannya belum tahu. Iya. Itu sih. Oh, itu salah satu ini juga, salah satu konsen yang sering saya bilang sama orang setiap mau dibilang selebgram. Oke. Ya mau kalau kayak ada orang bilang, ih itu selebgram, Oke. seleb TikTok enggak. Saya Maunya itu disebut apa? konten kreator. Content Iya. creator. Karena beda konotasi kan, beda arti Beda. itu, beda Oke. arti. Kalau Kak Guza? Sama sih. Karena kalau mau dibilang selebgram itu dia
cakupannya terlalu besar. Berarti dia adalah sebuah selebgram, selebriti di Instagram, selebriti di Instagram gitu, selebriti di Instagram. Gitu. Oke, ini pembahasan jangan sampai keluar jalur lagi ya. Nah, ini sebagai konten kreator kan Yes, disebutnya. yeah. Oke, apa nih yang ingin disampaikan ke sobat-sobat RRI melalui podcast ini, karena kita bahasnya konten kreator, mungkin ada tips-tips sedikit atau mungkin jangan yang mau disampaikan. Oke, jadi nanti tanggal 22 itu PNS bernyanyi akan menyanyi. Oke. Jadi nanti kalau bisa, Jadi dapat tanggal 23 Juni ya. Bulan depan ya. jadi nanti saya akan bernyanyi di panggung besar, kalian akan menikmati suara dari surga, oke? Bener? Oh konten, aduh mohon maaf ya, Ini konten serius nih. kreator ya. Ini anak-anak yang fans sama Ruli. Iya. Jadi kita nonton konsernya. Ya nanti nonton konsernya, nanti di konser sambil menyanyi, saya menjelaskan cara menjadi konten kreator. Nanti di spill ya di sini. Oke. Nah, pokoknya ya kalau kau ingin jadi konten kreator, buat nih saja begitu. Tapi jangan terlalu terkenal, nanti nggak ada sainganku. Bercanda. Bercanda. Serius itu kan gitu. Serius itu banyak kamera, serius. Maka dari tadi udah mau spill apa-apa. Ini ilmu ini banget. Nah, udah intinya begitu. Maksudnya kalau kau ingin jadi konten kreator, kebanyakan kan permasalahan di orang mau mulai jadi konten kreator itu biasa malu. Oke. Malu mau memulai kan. Oke. Nah, jadi itu yang jangan pernah malu lah. Karena konten kreator itu harus tidak punya urat malu. Iya kan? Iya, Jadi udah. iya sebenarnya sebenarnya nggak boleh ini, karena kalau mau jadi konten kreator, ibaratnya begini, saya itu orangnya sangat pemalu, jujur. Oke. Jujur sekali, 2 tahun setelah saya jadi konten kreator atau 3 tahun, tanya aku, saya itu tidak pernah keluar. Nggak pernah sama sekali keluar, mau pergi nongkrong untuk sama konten kreator, mau terima acara kayak begini. Oke. Maksudnya kayak ada di podcast atau acara apa yang di luar yang ada hubungan dengan publik begitu, ya pernah saya ambil. Memang saya di rumah terus mengurung diri. Tapi setelah saya pikir-pikir, ternyata kalau kita jadi konten kreator nggak bisa, memang bisa harus seperti keluar. itu. Iya, Oke. karena impact-nya kalau kita keluar juga ada lebih banyak juga, bisa buat link atau bisa kolaborasi apa segala macam. Nah itu jangan pernah merasa malu, mulai saja. Terus jangan pikirkan kata-katanya orang, itu sih yang paling sering kena ya sama kreator kebanyakan. Tapi keluargaku, teman-temanku terus bilang, apa kau bikin? Bro, saya ini sarjana, asik. Semua sarjana, semua paling ini. Maksudnya saya ini, saya lulus, saya perawat. Seriusan? Saya sarjana perawat, lulus langsung jadi konten kreator. Sebagaimana tidak masuk akalnya dirimu itu, saya dari perawat langsung jadi konten kreator, kan aneh. Terus ya kalian pasti bilang, Anda pasti keluarga mensupport. Enggak, sangat tidak mensupport. Karena kan gimana kan, sudah sekolah tinggi-tinggi, bayar mahal-mahal, terus jadi begitu. Stigmanya waktu itu masih waktu ini ya, awal-awal. awal-awal. Tapi setelah ditampilkan uang, saudara. Bukan sepupu nih. Ini sebenarnya. Bercanda. Ditampilkan, dibandingkan. Itu begitu. Kalau Kak Guzan sendiri ditambahkan. Kasar nggak jadi. Kasar jadi. Nanti gitu saya tukar aja. Oke, silakan Kak Kalau saya Guzan. mungkin Apa yang untuk mau teman-teman yang baru memulai konten, jangan tunggu bagus untuk mulai. Tapi mulai dulu untuk jadi bagus. Jadi banyak orang yang selalu bilang, HP ku belum iPhone misal. Oh iya betul. Aduh, Ya kan? betul lagi. HP ku belum iPhone. Latar rumahku belum ada. Misalnya teman-teman yang mau mulai jadi konten kreator fashion, latar latar bagusku belum ada. Terus kulineran juga sebelum terlalu tahu mereview gitu. Kalau misalnya kalian sudah punya sesuatu yang kalian suka, mulai saja dulu, nanti lama-lama itu akan bagus. Tapi kalau misalnya tidak mulai, bagaimana cara menjadi bagus? Oke, setidaknya mencoba ya dari Iya, harus mencoba. Kita bilang di kelas. kelas ada itu. Itu sih. Jadi semua orang juga pasti akan payah dalam hal yang pertama kali mereka mulai, termasuk olahraga, termasuk bikin konten ini, termasuk Kakak Vivi juga sebagai Iya. host. Payah, berarti kata pipa ya. Pasti payah dalam pasti awal-awalnya. Nggak mungkin ada orang yang terlahir langsung Iya. bagus dalam sebuah hal. Kasar itu. Tidak ada. Oh, enggak. Saya menurut itu adalah sebuah hal yang memang harus diterima, dan semua orang tuh berdamai sama itu gitu. Iya, betul. Orang yang pertama kali mengedit pun juga pasti akan merasa dirinya jelek
sekali editan di awal gitu. Dan itu semua akan berproses. Tapi kalau video pertama langsung viral loh. Langsung viral. Ya, berarti beda. Saya tidak payah. Soalnya dia punya basic. Karena ada Dari ilmu basicnya. pendidikan. Karena Saya juga ya viral juga yang pertama. Perawat jadi komedi itu gimana maksudnya? Ya, tapi kan tidak payah. Iya, tapi tidak Oke, payah sih. oke, aman. Takut di banner loh. Ada bercanda. Jangan serius ya. Ada bercanda. Kita di luar emang nggak berteman sih sama Dewi. Kita baru ketemu di sini. Iya. Tapi sedikit fun fact. Saya dengan Kusa pertama kali ketemu lagi acara pertama kalinya Iya. juga saya open publik. Maksudnya keluar di publik. Jadi acara ini kan apa lagi? Sama-sama di depan waktu itu kita seminar juga soal konten Seminar juga. sama masalah konten dan itu pertama kali saya ambil job Ketemu itu sama. dan pertama kali ketemu. Iya. Memang sudah sering baku lihat-lihat di sosmed kan, tapi pertama kali ketemu langsung di saat itu. Jadi Memang takdirnya itu Iya, di takdir. situ. Makanya kita sudah ada hubung ini kan apa? Nah, terus apa lagi? Ini udah hampir 10 jam ya kita. Iya. Tapi Iya. iya, betul. Karena Ruli itu dulu bahkan dia tidak mau ditahu kalau orang Kendari sebenarnya. Sebegitunya. Tidak. Sampai Jangan ya, Tidak mau jangan anjir orang Kendari ya. lagi ya. Salah. Punya pemikiran. Nah, Payah sih pemikirannya. enggak, maksudnya dia tuh nggak mau ditahu kalau dia domisilinya Kendari. Oke. Lebih tepatnya saya mau dinonton ya karena kontenku. Iya, bukan karena dari Iya, domisili Bali, atau apa. domisili. Tapi kalau untuk masalah Kendari itu kan pasti berjalannya waktu akan ditahu kayak Iya, sekarang iya. kan. Tapi memang awal-awal dulu itu saya setiap ditanya orang mana, tidak pernah jawab. Oke. Karena saya mau konten yang kalian nonton konten itu kan memang karena kontennya. Oke. Kan biasa ada juga ya. Maksudnya ini pemikiran-pemikiran overthinkingnya para konten kreator Oke. kan bilang kayak dinonton karena satu kota, Mm. nonton tawanunya Nah. karena kita orang Kendari. Ya, saya mau itu. Oke. Saya mau aku nonton karena memang kontennya wih, bagus nih kontennya. Itu. Baik, itu ya Gitu. sudah diklarifikasi di sini Oh, eksklusif. Ruli mengklarifikasi. Boleh disebutkan saya Ruli. Oh, begitu. Saya Ruli orang Kendari coba. Saya Ruli orang Kendari gitu. Jadi ya bukan maksudnya banyak yang bilang kayak saya orang Makassar, orang Kalimantan, Oke. Jakarta, Uzbekistan, Orang Indonesia. Romania, Oh. orang Indonesia. Agak jauh ya. Saya orang Kendari, Oke, saya orang dari ya. Baik, ini sudah berjalan lumayan cepat ya. Iya. Tadi cepat banget ya. 10 menit kita sudah Hapus lagi dong filenya. Enggak. Oke, bahas seputar sosmed dari yang awalnya keduanya ini sangat basic ya. Postingannya iseng-iseng. Anda sih nggak basic sih saya, bagus saya. Oh, Langsung bagus sih. Postingannya iseng-iseng. Basic. Contoh kreator. Itu untuk pemula. Iya. Emang kayak konten kreator pemula apa nggak yang maksud? Siapa yang tahu sih? Banyak. Sudah editornya capek. Dijatuhkan terus ya memang, Pak. Dari bos yang mulai. Baik, ini bahas seputar sosmed ya dari yang awalnya postingan iseng, tapi sekarang sudah bisa alhamdulillah keluar negeri. Alhamdulillah. Terus sekarang juga bisa beli barang-barang impian. Alhamdulillah. Dan punya visinya yang luar biasa Iya. juga pastinya untuk membantu orang lain. Ya, jadi ini mungkin saya spoiler sedikit. Oke. Hanya Oke, eksklusif. eksklusif di RRI Kendari Podcast. Jadi di 5 tahun ke depan rencananya Kusa akan mencalonkan. Amin. Calon apa bisa jadi calon-calonnya? Calon apa? Calon Bisa apa? jadi istrinya, suaminya orang lah, gitu kan. Aduh, itu. Saya agak kaget ya ditonton seperti itu ya. Ini ada di skrip ya. Inauguran di mana? Alright, ya. Sahabat RRI udah berapa lama nih kita ya? 2 hari sih. 2 hari kayaknya. Kita bersama Karuli dan juga Kak Kuza, 2 konten kreator kita yang sangat menginspirasi. Iya, iya. Semoga semakin sukses, Iya. semakin Amin. menginspirasi Amin, orang ya Allah. banyak dan juga semakin kaya. Amin ya Allah. Tapi tetap rendah hati ya Kak. Amin ya Allah. Bang Rul. Jangan sampai ya. Sampai sombong. Ya. Baik, seperti yang kita bahas, ternyata sosmed bisa menghasilkan cuan. Jadi bukan hanya sekedar hiburan. Kalau Kak Kuza dan juga Karuli bisa, harusnya kamu juga bisa Sobat RRI. Oke, demikian untuk podcast RRI Kendari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, postingan bisa jadi penghasilan. Oke, terima kasih Kak Kuza dan juga Karuli. Thank you. Bye.